Hasil otopsi kedua Brigadir J akhirnya diumumkan siang tadi. Persatuan Dokter Forensik Indonesia memastikan tidak ada dugaan penyiksaan di tubuh Brigadir Joshua Huta Barat. Tim dokter forensik gabungan menyerahkan hasil otopsi ulang Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J ke Mabes Polri siang tadi. Ketua Tim Independen Otopsi Ulang Brigadir J, Ade Firmansyah Sugiharto meyakinkan bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan otopsi, termasuk penunjang dan juga mikroskopik, tidak ada luka-luka kekerasan selain senjata. Meskipun dalam otopsi ulang ini gambaran luka lebih baik dari otopsi pertama, namun tim forensik tetap berhasil mendapatkan petunjuk mengenai gambaran luka-luka yang ada di tubuh korban. Ade menegaskan tim gabungan forensik otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat bergerak independen tanpa tekanan dari pihak manapun. Oke, jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Ya, jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga. Selain yang diduga ada tanda-tanda kekerasan di sana, namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensik yang sebaik-baiknya bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban. Seperti itu. Pemirsa, tim forensik hari ini mengumumkan hasil otopsi ulang yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir Joshua Huta Barat. Tim menyebutkan tidak ada kekerasan selain luka tembak. Sementara sebelumnya polisi menduga korban mengalami kekerasan lain selain ditembak. Dan kami sudah terhubung dengan Agus Salam Budiarso, dokter spesialis forensik dan mediko-legal, menyoal hasil otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat, dan juga Eka Prasetya, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua Huta Barat. Selamat malam Mas Agus, Mas Eka. Selamat malam Mas Aryo. Baik, saya ke Mas Eka dulu. Mas Eka, apakah keluarga sudah menerima ataupun mengikuti berita tentang hasil otopsi ulang dari jenazah Brigadir Joshua Huta Barat? Ya, kami dari tim kuasa hukum tadi siang ya sudah melihat konferensi pers dari tim forensik yang menjelaskan tidak ada indikasi kekerasan selain luka senjata, seperti itu katanya. Oke, artinya itu juga sudah bisa diterima oleh pihak keluarga, Mas Eka ya? Tidak ada lagi keraguan tentang hasil otopsi ulang yang dilakukan oleh dokter independen? Iya, sebenarnya kalau dari kami sendiri dilihat dari hasil konferensi pers tersebut, ada beberapa poin yang kami garis bawahi. Yang pertama, tidak ada kekerasan selain kekerasan senjata. Yang kedua adalah ada informasi-informasi yang harus dijaga. Berarti kan ini ada ketidaktransparanan dari hasil otopsi. Itu sih yang saya garis bawahi, karena kami juga telah mengutus dokter sebagai perwakilan keluarga, walaupun dia bukan dokter forensik, tapi dia mencatat misalkan nih di bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan apabila dirapatkan berukuran 1,5 cm, lecet berukuran 1,2 cm, kemudian itulah yang mau diidentifikasi secara khusus. Pada saat konferensi pers tadi itu tidak dijelaskan apakah itu karena luka senjata atau luka apa. Yang kedua, pada lengan kanan atas, ya kan, di sisi luar terdapat luka terbuka yang sudah dirawat, dirapihkan, berbentuk lubang berdiameter 1 cm, dikelilingi lecet sisi kanan atas seluas 5 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 1 mm. Itu luka apa? Jadi ada beberapa bagian luka dan masih banyak lagi, kayak di bahu, di lengan, di perut, kan, di paha bagian dalam. Nah, itu tidak dijelaskan itu luka apa. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masih kurang transparannya adalah soal apakah di forensik nanti, tolong mungkin bagi yang bisa menjelaskan ya, itu bisa ditentukan kapan jenazah itu meninggal dan ditembakkan yang mana yang menyebabkan meninggal. Artinya
kami juga belum bisa memastikan atau belum bisa mengambil sikap bahwa kami puas atau enggak sebelum kami melihat hasil otopsi itu secara utuh. Begitu. Baik, saya ke Mas Agus Salambudiarso, dokter spesialis forensik. Mas Agus, tadi ada pertanyaan dari Mas Eka maupun yang mewakili pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat soal apakah forensik bisa menentukan waktu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Silakan Mas Agus. Ya, kalau berdasarkan ilmu kedokteran forensik ya Mas ya, dalam kondisi masih segar, misalkan di atas yang pertama, pemeriksaan pertama, seharusnya bisa ya ditetapkan namanya postmortem interval. Jadi perakiraan waktu kematiannya sudah berapa hari atau sudah berapa jam, seperti itu. Akan tetapi saat pemeriksaan yang kedua, sudah kondisinya pembusukan lanjut seperti itu tentunya postmortem intervalnya akan jauh lebih memanjang lagi ya dibanding pemeriksaan pertama. Mengenai tadi yang ditanyakan oleh Mas Eka sendiri, gitu ya, tentunya tim kedokteran forensik sudah memastikan gitu ya. Makanya diperlukan pemeriksaan penunjang itu untuk memastikan apakah temuan yang diduga sebagai luka-luka berdasarkan penglihatan makroskopik itu adalah benar luka atau luka yang didapat setelah kematian. Maka itu baru bisa dipastikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Kiranya seperti itu sih Mas Ari. Oke, artinya sebenarnya forensik ini sudah mampu menjawab sebagian besar pertanyaan maupun dugaan-dugaan yang selama ini beredar di masyarakat. Tinggal nanti kita melihat secara detail seperti apa laporan forensik dari tim independen. Seperti itu Mas Agus? Iya. Untuk yang lebih detailnya mungkin akan dibuka di persidangan ya Mas ya. Karena dari tim dokter sendiri tidak memiliki wewenang untuk memberikan keseluruhan hasil itu. Selain kepada pihak penyidik gitu ya. Karena undang-undang yang berlaku di kita di KUHP ya berbunyinya seperti itu. Oke, Mas Agus, dari pernyataan siang tadi ada beberapa hal yang bisa kita catat. Salah satunya adalah jari patah karena lintasan anak peluru. Ini konkretnya dengan bahasa awam seperti apa Mas Agus penjelasannya? Konkretnya jadi lintas dari anak peluru itu menyerempet atau menyambar gitu ya. Itu yang menyebabkan jarinya patah seperti itu Mas Agus ya? Iya, dan itu diukur nanti lintasannya apakah sesuai dengan lintasan luka tembak masuk atau luka tembak keluar seperti itu. Itu kan dari tim dokter juga pasti sudah memberikan satu proyeksi ya. Lintasannya seperti apa, dari mana ke mana seperti itu. Artinya kalau kita melihat dari dampak yang ditimbulkan terhadap jari yang patah itu, artinya tembakan itu berasal dari tembakan jarak dekat. Seperti itukah Mas Agus? Saya kurang tahu pasti ya Mas ya, karena saya juga tidak melakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui jarak dekat, jarak jauh, ataupun jarak sangat dekat, perlu dari hasil pemeriksaan saat kondisi jenazah kiranya masih dalam kondisi yang segar ya. Dari situ, dari pemeriksaan makroskopik akan terlihat apakah luka yang dicurigai sebagai luka tembak masuk itu hanya ada disertai kelim lecet kah, atau sampai ada kelim jelaga, atau sampai ada kelim api. Seperti itu, bahkan dari situ bisa ditentukan tembakannya jarak dekat, jarak sangat dekat, atau jarak jauh gitu Mas. Termasuk kalau sudah kondisi pembusukan sudah sangat tidak bisa ditentukan lagi ya. Baik. Gitu. Termasuk juga tembakan mana yang berakibat fatal yang menyebabkan korban tewas di lokasi kejadian. Seperti itu Mas Agus ya? Sekiranya seperti itu Mas. Dari yang sudah dipaparkan oleh Dr. Ade, setidaknya ada 2 ya yang fatal. Ya, di bagian dada dan kepala. Betul ya. Oke, Mas Eka, untuk pihak keluarga sendiri apakah nantinya akan diberikan juga salinan hasil pemeriksaan forensik ataukah nanti hanya menunggu di persidangan Mas Eka? Seperti apa administrasinya? Iya, dalam kasus yang sudah menyita perhatian publik ya, penyidik kan dituntut untuk transparan. Apalagi hasil otopsi kedua ini yang dinanti-nanti sebenarnya apakah ada penyiksaan di situ. Nah, perlu saya garis bawahi itu masalah konferensi pers itu sumir, tidak ada luka lain selain luka tembakan. Saya ambil contoh catatan dari dokter kami itu di bagian tangan ya, ini saya bacakan. Di tangan terdapat luka tembus di bagian pergelangan tangan dan di bagian depan terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan tembus luka peluru.
ya tembus sedalam 6 cm, didapatkan tulang patah di bagian tulang radius dan tulang pergelangan tangan, terasa serpihan sisa peluru bersudut atau arah masuk 45. Kalau cuma dikatakan 4 atau 5, itu kan yang di dada sama yang di kepala, yang di lain ada apa enggak, itu kan tadi nggak dibuka, gitu kan. Makanya sebenarnya masalah kita terima atau enggak, yang jelas kita butuh transparansi terkait dengan otopsi kedua ini, gitu kan. Nah, kalau ada hal-hal atau unsur-unsur yang harus dijaga, harus ini, harus itu, kayak tadi konferensi pers, berarti kan ada yang ditutup-tutupin. Oke, ada rencana dari lawyer pihak keluarga akan bertemu dengan Bareskrim dalam waktu dekat ini? Kalau rencana kan nanti kita koordinasi ya, cuman kalau masalah disuruh menanggapi soal hasil otopsi seperti apa, ya jawaban kami, penilaian kami seperti itu. Dan memang mohon maaf mungkin sebelumnya tanpa bermaksud untuk meragukan hasil otopsi kedua, karena saya sangat yakin ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli gitu. Masyarakat juga meragukan kalau cara penjelasannya seperti itu, gitu loh. Memang itu luka-luka tembak, iya gitu. Tapi kan apa yang dimaksud dengan luka-luka tembak cuma di dada sama di kepala aja, karena berdasarkan catatan dari tim dokter kami itu yang di tangan juga ada, yang di lengan juga ada, gitu. Jelaganya di mana aja. Itu. Sedangkan untuk menjawab apakah itu jarak dekat, jarak jauh, itu kan seharusnya bisa lah, masa nggak bisa? Iya, tadi juga dijelaskan oleh Dr. Agus ketika kondisi jenazah masih baru memungkinkan, tetapi kalau kondisinya sudah seperti ini, sudah 2 kali otopsi, kemungkinan besar agak sulit seperti itu Mas Agus ya? Iya, kalau kondisi sudah pembusukan seperti contohnya Mas ya, kalau jarak tembak jarak sangat dekat gitu ya, kita akan ketemu saat pemeriksaan itu ada namanya klaim jelaga. Klaim jelaga itu kan akibat misiu yang tidak terbakar sempurna seperti itu. Ada misiu seperti itu akan hilang hanya dengan dicuci, dihapus dengan air, itu akan hilang. Tentunya tidak akan sulit untuk masih bisa ditemukan gitu ya di saat pemeriksaan yang kedua gitu, saat kondisi sudah pembusukan, sudah mendapatkan treatment dan yang lain halnya gitu. Hal itu akan berbeda nantinya saat di pemeriksaan pertama gitu. Baik. Makanya tadi sudah dijelaskan saat pemeriksaan otopsi kedua sudah tidak bisa ditentukan lagi jarak tembakannya Mas gitu. Baik, Mas Eka ada rencana untuk pertanyaan dok, mohon maaf saya potong dok. Silakan. Itu kan ada pengambilan sampel jaringan dok untuk forensik. Itu kira-kira buat apa ya dok? Apakah itu juga bisa menentukan kapan jenazah itu meninggal kira-kira? Pengambilan sampel jaringan itu pada garis besarnya adalah untuk menentukan apakah sesuatu yang diduga sebagai luka itu adalah luka yang didapatkan saat dia masih hidup atau setelah dia mati, seperti itu Mas. Iya, karena di sini ada pengambilan jaringan dalam ini. Saya ini ya di ginjal atau di ini sebagian diambil untuk pemeriksaan. Itu sebenarnya buat apa sih dok? Kalau untuk pengambilan beberapa jaringan dalam itu untuk mengetahui terjadi proses di dalam tubuh itu ada proses seperti apa gitu Mas. Yang menyebabkan kematian itu apakah misalnya Mas ya, misalkan pada kasus yang lain ya Mas ya, apakah kematian itu disebabkan karena kehabisan darah seperti itu atau ada penyakit yang lain, apakah dia mati karena serangan jantung, seperti itu tentunya akan ditentukan dari hasil pemeriksaan otot jantung gitu. Contohnya seperti itu. Untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya diperlukan juga mengambil sampel-sampel dari organ-organ dalam itu. Baik, sudah menjawab Mas Eka penjelasan dari Dr. Agus? Iya, karena kan kami bukan ahli kedokteran ya, gitu. Tapi kami juga mempertanyakan itu juga. Makanya itulah fungsinya kenapa ini harus dibuka secara transparan. Bahkan kalau nggak salah, koreksi kalau salah, Pak Mahfud MD pun bilang bahwa otopsi kedua itu harus dibuka. Gitu. Jadi jangan ada unsur-unsur atau ini entah masuk ranah penyidikan, entah ini di pengadilan gitu loh. Karena
kasus ini udah kasus publik gitu, dan menurut saya kan forensik ini kan juga salah satu bukti pendukung. Yang penting itu adalah bukti primer yang sampai saat ini juga nggak ada. Baik, Mas Agus, terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Mas Eka juga terima kasih. Kita akan lihat perjalanan kasus ini. Tentunya kita berharap semua agar kasus ini bisa terbuka seterang-terangnya dan juga bisa menjerat siapa-siapa saja yang memang bersalah dalam kasus ini. Terima kasih Mas Agus dan Mas Eka. Selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara dengan perkembangan berita lainnya terkait dengan kematian Brigadir Joshua Huta Barat.